Tenaga pengajar dapat mengimplementasi inovasi serta strategi terkini dalam penggunaan AI untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Perlu saya ingatkan kepada hadirin untuk rename Zoom-nya ya dengan format, nama, strip, instansi. Hadirin juga dipersilahkan menggunakan kolom Q&A untuk memberikan pertanyaan. Sesi ini juga akan dipublikasikan lewat YouTube Prakerja dalam beberapa hari ke depan. Pada sesi ini telah hadir bersama kami Ibu Deni Puspapurbasari selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Bapak Derwin Suhartono selaku Kepala Departemen Teknik Informatika dan dosen bidang Artificial Intelligence Universitas Bina Nusantara Jakarta yang akan menjadi pembicara. Hadirin sekalian, belum resmi dimulai rasanya jika kita belum mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Deni Puspapurbasari. Kepada Ibu Deni, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Dea, selamat pagi Pak Derwin, selamat pagi teman-teman semuanya yang bergabung di webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Derwin yang telah meluangkan waktunya dan nanti tentu saja informasi dan ilmunya kepada kita selama 1 jam ke depan. Yang kedua teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa webinar dari program Kartu Prakerja akan selalu hadir setiap bulan untuk menampilkan pembicara-pembicara yang membuat kita kemudian menambah, bisa bertambah ilmu pengetahuan maupun informasi kita. Nah, yang selanjutnya saya ingin merecall bahwa pada bulan Desember lalu kita menghadirkan pembicara dari LinkedIn Southeast Asia. Dari pembicara tersebut kita tahu bagaimana AI telah mempenetrasi beberapa pekerjaan atau sektor-sektor di Indonesia. Nah, dan yang paling intens di situ adalah di sektor retail maupun di sektor advertising. Nah, kemudian teman-teman sekalian, selain itu pada bulan Januari kita kemudian mengundang pembicara dari UNESCO Southeast Asia atau regional di kantor regional di Southeast Asia. Nah, pembicara tersebut menyebutkan bagaimana kemudian AI sudah masuk di kurikulum-kurikulum dan bagaimana strategi dari negara-negara Asia Tenggara melakukan internalisasi dan mulai kemudian mengintroduce AI di dalam dunia pendidikan mereka. Nah, kali ini intinya kita sudah tahu bagaimana AI itu tidak terelakkan akan semakin kemudian masuk ke dalam pekerjaan kita, ke dalam kehidupan kita semakin luas. Nah, tapi saya masih ingat dalam webinar terakhir ada 2 pertanyaan. Nah, kalau tidak salah seorangnya adalah dari seorang pengajar yang bertanya bagaimana kita kemudian sebagai seorang pengajar ini mulai belajar AI, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengajarkan creativity kepada anak didik atau peserta didik ketika AI sudah menyediakan semuanya. Nah, jadi lewat Pak Derwin itu dari di-trigger dari pertanyaan teman-teman itulah manajemen pelaksana program Kartu Prakerja berusaha untuk kemudian mencari pembicara yang bisa kemudian menjadi narasumber yang tepat untuk menceritakan atau menjawab hal tersebut. Teman-teman sekalian, di PMO Kartu Prakerja kita juga punya pelatihan AI dan di sini misalnya saja kita juga bekerja sama dengan Microsoft untuk kemudian meluncurkan program Talenta AI Indonesia. Silahkan kemudian teman-teman mengikutinya untuk kemudian mengambil manfaat dan kemudian bisa menjadi barisan yang terdepan yang memanfaatkan AI ini. Teman-teman sekalian, tanpa berpanjang lebar kita persilahkan Pak Derwin untuk berbagi ilmu pengetahuan, karena saya tahu ya teman-teman mungkin sudah browsing kiri kanan. Wow, nanti bagaimana dong kalau kemudian saya tinggal mengetik katakanlah di salah satu aplikasi dari generatif AI misalnya saja, saya ingin membuat iklan dengan tujuan adalah untuk meraih katakanlah konsumen tambahan sebegini, konsumennya adalah target grupnya adalah datanya seperti ini. Tolong saya dengan target misalnya saja 10% daripada sekarang, tinggal perintah begitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana sih sebenarnya
kita ngeprom begitu ya, supaya kemudian AI itu memberikan katakanlah yang terbaik buat kita. Tapi tentu saja antara manusia dengan AI ini adalah komplement, tidak menggantikan, saya pikir ada seperti itu. Nah, disinilah Pak Derwin kemudian akan menceritakan juga bagaimana kemudian kurikulum di Bina Nusantara ya, untuk kemudian di BINUS, untuk kemudian bisa membantu kita beradaptasi sebagai instruktur, sebagai peserta didik, maupun ya kita semua adalah pembelajar nih. Jadi bagaimana kita akan menggunakan generatif AI, aplikasi yang begitu banyak sekarang tersedia untuk memudahkan pekerjaan kita dan membuat kita lebih produktif. Jadi silahkan kepada Pak Derwin untuk memaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Deni untuk sambutannya. Mungkin tanpa berlama-lama, kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu ya. Saya persilahkan Pak Derwin untuk mempresentasikan presentasinya. Baik, terima kasih Bu Dea, terima kasih Bu Deni, Pak Romora yang sudah mengundang ya dalam kesempatan yang baik ini. Izinkan saya memberikan sharing mengenai artificial intelligence, khususnya di era yang mungkin sekarang kita bisa lihat sekarang tuh bukan era IT lagi, tapi eranya udah era AI. Sehingga kita butuh aware untuk AI ini bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Apa itu AI? Kenapa kok orang menggunakan AI di mana-mana? Dan apa benar AI ini menjadi ancaman gitu? Nah, sebelum masuk lebih banyak ke dalam konten dari presentasi saya hari ini, Bapak Ibu, perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Derwin ya, saya berkesempatan di sini dengan membawa bendera saya sebagai dosen gitu ya, dosen di BINUS, serta kebetulan sekarang masih dipercaya untuk menjabat sebagai Head of Computer Science Department atau yang biasa disebut sebagai Kajur Kaprodi begitu di BINUS ya. Dan saya sudah menjadi dosen dari tahun 2011. Area penelitian saya, area bermain saya ada di sini di AI. Ya, jadi AI seringkali orang juga menghubungkan dengan machine learning, dan jika Bapak Ibu sudah pakai ChatGPT, itu bagian dari natural language processing. Ya, jadi itu mengolah teks menjadi sebuah knowledge yang baru yang bermanfaat. Sedikit latar belakang studi saya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi saya S1 S2 di BINUS, S3 saya mengambil di UI, dan terakhir profesi insinyur saya mengambil di UGM pada saat pandemi kemarin. Demikian sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, supaya kenal gitu ya, supaya kenal dan bisa mengikuti dengan baik begitu. Saya mulai dari sini dulu, Bapak Ibu. AI itu bagian dari computer science, atau AI itu merupakan ilmu subset ilmu dari computer science, sehingga kita harus melihat ini AI sebenarnya itu apa sih gitu. Kenapa orang langsung sorot AI-nya aja, bahkan orang langsung menyorotnya hanya ChatGPT-nya saja. Padahal itu adalah subset dari satu cerita besar computer science. Artinya kalau kita mau menguasai artificial intelligence, kita harus menguasai dulu computer science-nya. Apa itu computer science? Banyak hitungan logika, matematik. Mungkin kalau di level SMP, SMA itu banyak jika maka ya, silogisme atau apa yang menyebutnya ya. Jika maka itu kan suatu pengambilan keputusan, jika diberikan fakta A, B, C, maka kesimpulannya apa. Itu yang paling dasar logika berpikir yang nanti harus dituangkan ke dalam komputer. Karena basically komputer itu harus kita ajarin. Ya, komputer mempunyai komputasi yang tinggi, bisa melakukan komputasi yang level tinggi. Karena sekarang perangkat kerasnya itu sudah sangat mature. Perangkat kerasnya itu sudah bisa mengelola data dalam skala yang besar, sehingga AI makin menjadi pembicaraan di masa sekarang. Jadi itu seperti pertemuan Bapak Ibu ya, pertemuan antara
suatu kalkulasi yang bisa tinggi, kalkulasi yang kompleks untuk menghasilkan, katakanlah seperti ChatGPT menghasilkan informasi yang baru, tetapi behind the scene di belakang layar dari hasil itu kita tuh mengelolanya tuh kompleks sekali di belakang. Ya, kalau saya boleh sorot bagian ini nih, machine learning ini bagian yang paling kompleks yang membuat data yang kita lakukan atau kita latih ke dalam sistem kita diolah sedemikian rupa sehingga knowledge yang kita peroleh. Nah, people nowadays lebih care dengan outputnya dan nggak mau belajar cara bikinnya. Makanya nggak heran kita semua nyaman dengan menggunakan tools AI. Kalau di BINUS, kita ajarin mereka bikinnya. Ya, di mahasiswa S1 ataupun S2 ataupun S3. Subset yang saya mungkin izin untuk highlight di sini adalah natural language processing. Ini yang saya tadi sampaikan. Chatbot, ChatGPT itu di sini area bermainnya. Ini adalah subset dari AI. Jadi ada computer science turun ke lebih spesifik AI, turun lebih spesifik lagi jadi NLP, natural language processing. Di sini makanya dicontohkan kan ada pembicaraan di sini, hey, are you a robot? Apakah kamu robot? Dan itu bisa dijawab. Itu kan paling tanya jawab paling primitif adalah saya bertanya hal sederhana dan bisa dijawab. Tetapi kalau sekarang kan bukan tanya jawab yang primitif lagi, kita minta informasi. Udah zamannya bukan googling lagi tapi chat GPT gitu ya, nanya ke chat GPT bukan ke Google lagi sekarang. Nah, tetapi sekali lagi saya mau menekankan di sini ini subset dari ilmu komputer science yang sangat luas. Ya, mungkin Bapak Ibu jika kita mundur beberapa waktu ke belakang, ada era waktu itu 1-2 tahun yang lalu data science yang banyak dibicarakan. Mundur lagi cyber security yang banyak dibicarakan. Semua itu masih berjalan sampai sekarang. Bukan ilmu pengetahuannya hilang, tapi itu berjalan dan sudah dalam tanda kutip menyusup ke semua teknologi yang ada. Sehingga sebenarnya orang itu masih belajar itu. Jadi ilmu cyber security, data science, dan mungkin waktu itu rame ya, mulai banyak industri game, itu tuh masih berjalan terus sampai sekarang perkembangan sangat pesat. Tetapi sekarang udah mata orang ini melihatnya ke AI semua. Dan sempat di sesi yang lain saya menyampaikan hal serupa, pertanyaannya seperti itu. Ada yang bertanya, apakah AI ini hanya akan berjalan 1-2 tahun setelah itu akan hilang? Saya sampaikan begitu, tidak hilang, tetapi sudah ada bersama-sama dengan kita, gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu AI itu bagaimana sih. Nah, kita lihat di part yang pertama ini, ChatGPT itu bagian kecil dari artificial intelligence. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan atas. AI itu lingkaran besarnya turun ke dalam, sampai terakhir itu ChatGPT. Nah, kalau naik ke atas sedikit ya ada ChatGPT, naik ke atas ada GPT-4, ada GPT lagi, naik lagi LLM. Ini LLM yang lagi rame. Ya, large language model. Secara sederhananya kalau membicarakan large language model adalah itu seperti bantuan, saya bisa menyampaikan mirip seperti kamus untuk bahasa tetapi untuk dihitung. Ya, gimana tuh bahasanya ya? Kalau kita biasa lihat dictionary itu hanya bahasa Indonesia terus bahasa Inggris. Tetapi masalahnya kalau komputer yang mengkalkulasi bahasa Indonesia yang harus dipindahkan jadi bentuk angka. Karena komputer berasal dari kata to compute. Compute, kalau kita mau menghitung, yang kita hitung harus angka. Data itu nggak bisa image, text, audio, video. Itu nggak bisa. Kita semua harus konversikan ke dalam bentuk angka yang mewakili data tersebut. Nah, di ini LLM rame karena language itu dikonversikan ke dalam angka-angka yang mewakili language itu. Ya. Nah, kalau naik ke atas lagi generatif AI, ini yang paling banyak dibicarakan terakhir tentang Sora ya Bapak Ibu ya. Sora AI itu kayaknya membuat wah, ini gimana nih nanti industri film, orang-orang desain gimana nih nasibnya dan segala macam. Sehingga pesimisme yang timbul begitu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini, kita justru jangan pesimis. Kita ngelihat, wah, kok sekarang sudah bikinnya sampai sana ya. Saya bisa bikin apa dari sana gitu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu teman-teman di sini, perkembangan AI itu jangan dijadikan sebuah fear atau ketakutan. Jadikan itu sebagai peluang. Kita lihat di sebelah kiri bawah, top 15 business intelligence trends to look out for into 2024. Mayoritas di sini berbasis AI. Sebelah kiri bawah Bapak Ibu.
Saya ambil contoh beberapa. Mobile Business Intelligence. Business Intelligence itu kita mau mengambil keputusan bisnis berdasarkan intelligence, berdasarkan perhitungan-perhitungan di belakang layar yang nanti bisa mengeluarkan prediksi. Misalnya saya harus mengambil keputusan apa. Given a condition, kita diberikan kondisi, sekarang itu lagi begini nih, masyarakat itu lagi begini nih, kemudian teknologi itu lagi begini, kebutuhan perusahaan itu lagi begini. Nah, apa yang saya harus lakukan? Itu bisa dihitung, Bapak Ibu. Kalau kita bisa punya data yang matang, kita olah dengan algoritma yang ada, kita bisa hitung itu. Yaitu nanti relevan ke sini, predictive analytic, bisa melakukan prediksi. Kemudian yang ke kanan, AI driven development. Perkembangan teknologi sekarang beralih ke perkembangan AI sekarang, itu membuat hampir semua perusahaan pengen memanfaatkan AI. Memanfaatkan AI itu kenapa diminati? Ya karena menaikkan nilai jual gitu. Sebagai contoh, kalau kita sering main e-commerce, ya belanja-belanja online ya, nge-scroll dulu Bapak Ibu sebelum tidur. Secara nggak sadar kita sedang diberikan rekomendasi-rekomendasi produk yang sering kita lihat, produk-produk yang personalized buat kita. Saya suka belanjanya ini, saya suka lihat-lihatnya barangnya ini. Nanti berbagai macam toko yang menjual hal itu dikasih semua. Akhirnya apa? Ya nilai jualnya tinggi. Mereka gain revenue, kita earn money, kita buang uang ya. Tetapi that's how the business work. Bisnis itu kerjanya begitu. Orang di bagian bisnis pasti akan memanfaatkan itu gitu. Nah, selain generatif AI, ada yang namanya diskriminatif AI sebelah kanan bawah. Apa ini jenis diskriminatif AI? Contoh paling sederhananya itu sentiment analysis. Baru ramai Pilpres kemarin, Bapak Ibu. Pilpres kemarin itu kalau Bapak Ibu lihat nge-scroll yang sosial media yang basisnya teks dengan menganalisa pada kata-kata tertentu, kita bisa menyimpulkan sesuatu sebenarnya. Sentimen kandidat 1, 2, 3 itu lebih positif atau negatif. Itu bisa dilakukan ya selama kita mengkalkulasinya dengan serius dan kita membuang data-data yang kotor, artinya data-data yang hoax dan dikerjakan oleh para buzzer, sehingga kita bisa menyimpulkan ke sana. Tetapi interest orang-orang untuk ke sana, nah, saya lihat di Pilpres kemarin agak kurang ya. Yang ramai waktu itu drone emprit ya, yang sesaat setelah quick count muncul pun mereka langsung muncul di TV dan mengulas gitu. Tapi minatnya nggak serame yang Pilpres sebelumnya. Pandangan saya adalah karena banyak sekali mesin-mesin AI yang ternyata juga membantu di sosial media. Gitu. Jadi analisanya akan menjadi lebih menantang ya untuk kita sebagai saintis, kita sebagai pelaku industri AI-nya, pembuat AI-nya, ya harus dealing dengan itu. Ya, nah itu secara dasar AI pada umumnya, Bapak Ibu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu lihat nih ke teknologi di dunia sekarang. Di dunia sekarang itu, kalau Bapak Ibu pasti sudah akrab dengan Google, ya Google nomor 4 di sebelah kanan, sebelah kiri, sorry. Google ini sebenarnya sudah pakai AI dari zaman dulu. Paling sederhana kita pakai Google Translate. Google Translate itu zaman dulu terjemahannya kasar ya. Kasar itu artinya nggak sesuai terjemahan ketika manusia mentranslate bahasanya. Katakanlah pakar bahasa. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu bisa coba. Kenapa dia bisa growing dalam pemahaman terhadap data yang diinput ke dia? Ya karena dia belajar dari waktu ke waktu, semakin banyak data yang dikasih makan ke dia akan pelajarin polanya. Sehingga kalimatnya juga bisa diubah. Selain itu juga arsitektur learning-nya dia juga pasti berkembang dengan perkembangan machine learning, deep learning sampai sekarang. Ya, sebelah kiri ini beberapa industri di dunia yang raksasa teknologi. Mereka semua sudah geser semua ke AI. Ya, Alibaba sudah mulai cloud-based AI. Cloud itu internet yang kalau secara mudahnya cloud itu sesuatu yang ada di awang-awang, di atas awan gitu ya. Artinya yang ada secara online. Kalau sekarang itu saya melihat orang-orang lebih senang menyimpan datanya itu di cloud. Pakai produknya Google Drive,
produknya Microsoft, Microsoft SharePoint, dan yang lainnya. Ya, itu bisa buat penyimpanan yang lebih secure ketimbang di laptop ya, tiba-tiba laptopnya error, hilang, datanya hilang, harddisknya error, ada bad sector dan segala macam, itu kan sangat riskan. Jadi semua orang udah mulai ke sana. Kemudian yang sebelah kanan ini contoh-contoh bidang AI. Sekarang itu perusahaan sudah menawarkan AI itu sebagai sebuah layanan. Ya, kita lihat satu mungkin di bagian kanan ini ada yang namanya, saya ambil contoh satu, Google Lens, image recognition dan processing. Waktu itu saya sempat dalam perjalanan ya bersama dengan istri saya di mobil, terus saya lihat ada foto ya, ada foto teman di satu tempat, tapi dia nggak taruh lokasinya. Terus saya ngomong sama istri saya, coba dicek yang ini di mana lokasinya. Dia langsung pakai Google Image itu ya, cari masukin di situ, upload filenya, ketahuan, oh tempatnya di Bali gitu. Jadi itu sebuah service yang mungkin kita bisa apa namanya ya, kita bisa terjemahkan sendiri, itu bisa menjadi layanan buat kita. Yang lain lagi misalnya di sini artificial creativity. Bapak Ibu kalau lihat ini thispersonnotexist.org, Bapak Ibu masuk ke sana coba ya, buka webnya. Itu foto-foto orang yang tidak pernah ada, tetapi di-generate oleh AI. Jadi bisa artificial creativity ya, artinya kalau kita mau membuat sesuatu, misalnya kita mau menciptakan tokoh animasi untuk yang, atau tokoh dalam film real pun, tanpa menggunakan aktor bisa Bapak Ibu, tanpa menggunakan aktor yang asli gitu. Tetapi mungkin behavior-nya dan ada adjustment di sana ya, tidak hanya sekedar kita generate terus ini nanti jadi aktor saya di film saya gitu. Ya, tetapi itu sudah ada sekarang ya, dan yang lain-lain saya nggak punya cukup waktu untuk bahas semuanya. Nah, ini untuk wawasan kita Bapak Ibu. Hal ini, kondisi sekarang ini, apalagi di sebelah kiri ini teknologi AI itu luar biasa. Ini membuat para pengembang sekarang bisa mengimplementasikan AI tanpa membuat program dari nol, tanpa coding dari nol. Ya semuanya udah ada, tinggal panggil, kita sebutnya orang IT API ya. API-nya mana, kita pakai service-nya, kita buat sesuatu dari API itu gitu untuk produk kita sendiri. Ternyata kurikulum AI di dunia itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya ambil contoh dua aja. Yang pertama itu India sebelah kiri, yang kanan itu Korea. Yang sebelah kiri ini ternyata India itu sudah menyusun sedemikian rupa pendekatan untuk mengintegrasikan AI ke dalam kurikulumnya. Yes, kalau di sekolah itu kan misalnya kita mau bikin di sini ya, tim kelas 9 Science Chapter 15 Improvement in Food Resources. Saya membayangkan misalkan saya ingin meminta satu apa ya, topik untuk anak-anak saya bikin essay tentang topik itu. Ya nanti saya bisa bikin semacam guideline-nya just by generating via ChatGPT. Ini outline-nya gitu. Nanti bisa dibikin. Nah, hal-hal kayak gitu kan bisa dilakukan. Integrasi menggunakan computer vision apa? Kalau di dalam sekolah, ya paling gampang kalau mekanisme kita sekolah ya pakai aja untuk absensi, absensinya pakai face recognition, itu bagus juga gitu ya. Dan itu sangat menurut saya relatif mudah karena face recognition sekarang akurasinya itu tinggi, Bapak Ibu. Performance-nya itu sudah tinggi. Tinggal nanti dari sekolahnya mau nggak investasi pembuatannya, karena kan pasti engine-nya ada beberapa ya di masing-masing kelas dan seterusnya, seterusnya. Terus pendekatan cara belajar juga sudah dicoba, kita lihat di kiri ini. India itu sudah membuat kerangka kerja bahwa AI itu diintegrasikan di school level ini ada training teacher-nya dengan menggunakan kolaborator AI, terus di sebelah kirinya itu integrasi kurikulum, silabus dan segala macamnya bisa di arrange.
contoh integrasi silabus dari berbagai macam mata pelajaran atau mata kuliah itu jadiin satu sinkron sama satu dengan yang lain gimana? Kita highlight aja keywordnya, Bapak. Keyword dari masing-masing mata pelajaran, keterkaitannya gimana, levelnya gimana, yang mana yang harus menjadi prerequisite untuk yang setelahnya, itu kita bisa arrange dalam sebuah network, yang itu nanti bisa kita eh, buat sebagai sebuah recommender atau evaluator dari kurikulum yang sudah kita buat gitu. Itu India. Sebelah kanan Korea. Ada grade level primary school, middle school, high school advance. Dan mereka memetakannya sedemikian rupa, Bapak Ibu. Untuk primary school, untuk understand AI itu apa? AI play, weak and strong AI, use of AI. Itu sudah diletakkan di primary school. Jadi asumsi saya ketika sekolah di sana di level primary, mereka sudah bisa membedakan yang weak yang mana, yang strong yang mana AI-nya. Ya, kemudian data visualization sebelah kanannya, ada data visualization. Data visualization itu penting dalam konteks kita sudah mengolah berbagai macam AI information gitu. Karena kalau AI itu kan kompleks, banyak sekali angka. Nah, untuk orang memahami AI ini apa, ya harus ada visualisasi yang tepat sehingga bisa dipahami, bisa didiskusikan gitu. Dan yang lain sebagainya di sebelah kanan ini. Ada social impact-nya, kalau di primary school ada achieve-nya itu adalah kalau saya ambil contoh yang paling kanan bawah, high school advance, AI ethic for developer and adopters. Jadi etika AI-nya pun diajarkan di sekolah. Ya, ini kalau Bapak Ibu lihat judulnya Kurikulum Standard Republic of Korea. AI itu sudah dimasukkan, di-embed ke dalam kurikulum. Kita lihat di Indonesia bagaimana. Saya ngambil beberapa informasi bahwa Indonesia ini negara paling optimis akan keberadaan AI. Saya bisa melihat ini sebagai suatu hal yang mungkin mendekati real. Kenapa? Lihat sebelah kanan, Bapak Ibu. Ini perusahaan di Indonesia. Ya, di Indonesia yang berbasis AI. Yang atas itu data analitik. Data analitik itu sebenarnya beririsan dengan AI atau data science ya. Ada Convergen, ada Snapcard. Saya pernah ketemu sama owner Snapcard waktu itu. Beliau hubungin saya lewat LinkedIn juga. Kemudian Clue waktu itu zaman Gubernur Jakarta yang dulu yang kita bisa lapor live gitu. Kemudian di bawahnya ada Natural Linguistic Processing. Ini salah nih, harusnya Natural Language Processing. Kata.ai, bahasa.ai, kemarin Drone Emprit itu juga menggunakan basis data teks diolah jadi knowledge, dijadikan sebuah informasi. Prosa.ai, ini rekanan saya juga di satu asosiasi Natural Language Processing, dosen ITB di Prosa AI ini. Mungkin Bapak Ibu sebagian juga kenal karena sering diundang jadi pembicara. Dan yang lain-lain, image processing, sensor, ini semua perusahaan di Indonesia, Bapak Ibu, yang berbasis AI. Jadi kalau ada orang atau masyarakat yang menyampaikan mana AI di Indonesia, ini sudah ada gitu ya. Jadi level optimistis Indonesia ini real, Bapak Ibu. Para peneliti, orang-orang yang memang biasanya bermain di belakang layar aja, bikin paper gitu ya, kayak saya, itu bikin paper ilmiah, tetapi nggak diimplementasikan dalam produk, sekarang udah pada muncul. Kenapa? Karena hardware-nya, perangkat kerasnya udah kuat untuk bikin itu gitu ya. Oke, nah kemudian pemerintah pun sudah menyusun strategi nasionalnya untuk kecerdasan artificial Indonesia sampai Indonesia emas nanti. Jadi sudah diturunkan semua yang artinya sudah diatur, sudah dibuat kerangka kerjanya. Penerapan di lapangan tentu sangat dinamis begitu. Tetapi ketika ini sudah ada, berarti pemerintah sudah serius. Ya, kita lihat di sini ada AI application yang disasar, ada education, salah satu yang kita diskusi hari ini. Setelah ini saya kasih contoh beberapa aplikasi di edukasi. Kemudian AI research yang beberapa area ya, deep learning tadi saya ada juga di depan gambarnya dan yang lain-lain. AI membutuhkan data. Paling bawah itu source of data. Nah, data ini mahal harganya. Seringkali susah sekali kita dapetin data.
Tetapi itu harus dikolaborasikan. Kalau kita mau bikin AI untuk misalkan medical diagnosis, kita mau mendiagnosa penyakit orang secara otomatis sebelum dia dioperasi, sebelum dia dicek darahnya. Ya kita harus ambil informasinya itu dengan komprehensif, lalu kita masukkan ke dalam engine-nya kita untuk atau mesin AI kita untuk belajar gitu. Ini kerangka kerja saya sampaikan Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu bisa search juga di internet strategi nasional kecerdasan artificial itu ada full satu PDF itu bisa dipelajarin sebagai wawasan. Saya berikan contoh yang di BINUS Bapak Ibu. Ini 3 aplikasi yang dikerjakan oleh mahasiswa. 2 yang di atas itu mahasiswa semester 3 Bapak Ibu. Sebelah kiri itu dia membuat apa ya, satu indikator jarak satu dengan yang lain. Waktu itu masih COVID ya, waktu zamannya COVID. Anak ini membuat kalau merah itu high risk, nggak boleh deket-deket, social distancing. Kalau kuningnya itu low risk, karena masih ada jarak relatif gitu ya. Kemudian kalau yang sebelah yang warna hijau, aman karena jaraknya jauh. Nah ini ditaruh aja kamera di atas, kita bisa mengindicate begitu bagaimana kemungkinan di daerah itu, kemungkinan paparan COVID tinggi atau enggak itu bisa dilihat dari sini. Nah ini dibikin sama mahasiswa tahun 2020. Kelihatan ya Bapak Ibu ya di sebelah kanan bawah. Sebelah kanan atas itu ini AI Bapak Ibu. AI real time lagi ya dengan video yang berjalan, kita ambil langsung pointernya yang ada orangnya, kita ambil titik, jadiin titik, terus kita hitung jaraknya. Kanan atas itu untuk olahraga, ya. Jadi ada contoh, kemudian olahraganya itu sudah benar atau belum pergerakannya. Nah itu titik-titik itu sebagai indikator sudah tepat pergerakannya. Ini anak semester 3 juga di BINUS. Yang bawah ini membuat satu apa ya namanya ya, parking system ini di BINUS Yadan, di daerah Kemanggisan sana, kampus BINUS. Jadi kalau ada mobil ke sana, di aplikasinya itu kelihatan sudah nggak bisa parkir di sana. Nah ini tampilannya seperti itu. Ini memang bisa dibuat untuk masing-masing tempat ya. Ini teknologinya menggunakan image processing. Yang kita sering pahamin kan hanya ChatGPT ya kebanyakan karena itu teks. Nah ini image. Jadi itu yang ada gambar mobilnya itu artinya sudah ada yang parkir di sana. Yang kosong itu berarti masih ada slot. Artinya kita masuk ke parkiran, kita tinggal lihat di mana yang kosong, udah tinggal di sana. Tentu ini akan membantu kita. Nah, ini waktu itu sedang didemokan di kampus. Ini ada mobil masuk, terus begitu dia masuk ke tempat slot parkirnya itu, nanti di aplikasi akan keluar gambar mobilnya, sehingga occupied gitu ya, nggak boleh ke sana. Ini 3 contoh aja Bapak Ibu yang mohon maaf saya nggak bisa banyak-banyak ya untuk memberikan, tapi di sebelah kiri bawah saya coba perbanyak contohnya dengan hanya judul topiknya. Menerjemahkan multibahasa, terus ada rekomendasi buku, terus ada nomor 6 prediksi otomatis kepribadian pengguna Twitter, dan yang lain-lain. Bahkan klasifikasi demografi gender pengguna Instagram pun bisa dilakukan. Itu AI, Bapak Ibu. AI dalam konteks tidak hanya ChatGPT, tetapi gambar, video kita bisa olah menjadi satu implementasi yang menarik. 2 slide terakhir. Ini slide ini sebenarnya ada 5 slide, tapi saya diminta kompres jadi 1 slide. Jadi ini Bapak Ibu, saya ceritakan. Kurikulum di BINUS, saya cerita di BINUS ya. Kurikulum di BINUS itu didesain semester 1 sampai 5 kuliahnya. Semester 6 dan 7 itu sudah langsung enrichment, pengkayaan yang mana mahasiswa itu kegiatannya sudah tidak di kampus duduk di kelas dengerin dosen. Tetapi mereka bisa magang full time Senin sampai Jumat pagi sampai sore. Atau mereka coba bikin bisnis sendiri, formulasi, jadi mereka coba idenya, mereka survei ke lapangan, mereka survei ke pelaku industrinya, mau bikinnya gimana, research gitu ya. Atau bisa research bersama dosen karena pengen S2 yang science seperti pengen jadi dosen dan seterusnya. Atau bisa berkarya di masyarakat, misalkan pengabdian kepada masyarakat, membuatkan aplikasi untuk daerah perkampungan di mana gitu.
Itu di semester 6 dan 7. Nah, saya mau highlight di semester 4 dan 5-nya. 4 dan 5 ini ada pilihan di sini minor. Ya, di sini ya saya tunjukkan di sini. Minor. Minor ini adalah satu kurikulum, bagian dari kurikulum yang kita desain untuk mahasiswa dengan jurusan tertentu boleh belajar jurusan yang lain. Ya, jurusan yang lain. Jadi, misalkan saya mengambil kuliah jurusan psikologi. Saya bisa semester 4 dan 5 saya mau masuk ke computer science gitu. Tetapi eh, mata kuliahnya kita bikin paketnya. Contoh, ini ya, minor ke sini. Nah, di sini ada salah satu yang mungkin dominasi komputer science tinggi itu digital ecosystem ini, nomor satu. Di digital ecosystem itu, mata kuliahnya kombinasi antara computer science, orang desain, orang komunikasi, supaya bisa membuat sebuah produk digital. Intinya begitu. Nah, ini detail yang sebelah kirinya nih. Ada intro to AI, ada narrative development. Ini kalau dari kode mata kuliah COMM ini berarti komunikasi, ini information system, digital innovation. COM ini berarti computer science, DSGN ini berarti design. Jadi di semester 5 mereka tuh belajar ini Bapak Ibu. Meskipun mereka dari jurusan katakanlah perhotelan. Jurusan perhotelan di BINUS ada ya. Perhotelan tapi waktu masuk ke semester 3 kayaknya AI ini saya salah jurusan ya. Nggak perlu ganti jurusan. Kita berikan alternatif untuk mereka itu dapat pengetahuan hotelnya, lengkapi dengan pengetahuan AI dan kawan-kawannya untuk bikin produk digital. Ini kurikulum di BINUS, Bapak Ibu. Di semester keempat dan 5, mereka boleh milih yang namanya program minor. Ya ada opsi-opsi yang lain ya, misalkan peminatan yang lebih mendalam dari ilmunya dia dan seterusnya, tapi saya nggak bahas di kesempatan ini. Yang ramai kemarin beberapa bulan yang lalu, AI buka sebagai jurusan di BINUS. Jadi jurusan dari semester 1 mahasiswa sudah belajar AI. Kita akan buka angkatan pertama di September, Bapak Ibu. Tetapi kita sudah tawarkan programnya sejak akhir tahun lalu. Jadi nanti mahasiswa akan belajar kiri atas ini ya, waktu saya diinterview oleh Raymond Chin waktu itu, alumni BINUS juga yang waktu itu ramai dengan ternak uang gitu ya, karena dia salah satu pendirinya. Waktu bicara ngobrol, dulu kebetulan dia mahasiswa saya, jadi ngobrolnya enak. Pak Derwin, apa saja dipelajarin kalau misalkan saya kuliah AI di BINUS? Oh, ada intelligent automation, ada ML Ops. Ya, kalau dulu itu zamannya computer science yang masih umum, namanya DevOps gitu ya. Sekarang sudah ML Ops. Machine learning, deep learning, computer vision, dan NLP, natural language processing, itu jadi mata kuliah semua sejak semester 1. Jadi semester 1 sudah belajar AI-nya langsung. Jadi nggak perlu yang umum-umum komputer science-nya lagi terlalu banyak, tetapi langsung kita masukkan di semester 1 sudah belajar AI. Dan yang menarik di BINUS adalah mulai semester depan, semua jurusan akan mendapatkan mata kuliah pengantar AI. Semua, Bapak Ibu. Jadi mau jurusan sastra juga ada, gitu. Itu apa sih tujuannya yang kenapa BINUS desain seperti ini? Itu supaya ada pengetahuan tentang AI yang mana itu jadi semacam kebutuhan inti di sekarang ini. Dan juga kita akan memiliki objektif, tugas akhirnya nanti inovasinya akan ada basis-basis AI-nya. Sehingga skripsi tidak berhenti hanya sebagai sebuah karya ilmiah, tetapi benar-benar bisa menjadi apa ya, pemicu untuk inovasi atau produk-produk yang bisa bermanfaat buat masyarakat bisa muncul. Terakhir sebelah kanan, ini usaha-usaha BINUS untuk terus AI itu bergerak. Ada 2 divisi yang dibuat khusus di BINUS ya. Ada Center of Excellence Humanitarian AI and Technology, dikepalai oleh Profesor AI di kita, Prof. Widodo. Ini bagian untuk kita membuat sesuatu berbasis AI, tetapi berkolaborasi dengan ilmu humaniora, ya, ilmu social science gitu. Kemudian Pak Dr. Alex ini membuat research interest group, grup riset yang berbasis AI untuk geospatial economy. Banyak sekali aspek geografinya dimasukkan, misalkan drone itu bisa memanfaatkan untuk kapan saya harus memanen atau bagaimana kualitas tanaman saya, itu
bisa dibuat otomatis ya dengan menggunakan AI. Nah, ini cerita singkatnya Bapak Ibu untuk AI di BINUS, kurikulumnya gimana. Terakhir, ini contoh-contoh AI application untuk education. Ya, yang sebelah kiri Bapak Ibu pasti sudah tahu. Yang tengah Quillbot, Quillbot ini untuk meningkatkan kualitas tulisan kita. Kalau kita sudah nulis essay dalam bahasa Inggris, saya nggak yakin nih tulisan saya bagus atau enggak, saya bisa pakai Quillbot. Ada versi free, ada versi berbayar. Pembedanya apa? Silahkan di-explore sendiri, Bapak Ibu. Gencraft ini untuk menggenerate gambar, menggenerate mirip lah ya kayak generator-generator gambar yang lain. Tetapi dia free sehari 5 kali. Tapi kalau masuk sebagai anggota, saya lihat juga hasilnya bagus kok untuk Gencraft ini. Ya, terus ada juga Copilot ya. Ini kayaknya videonya kecampur deh. Copilot ini satu aplikasi yang sama untuk generate gambar juga ya. Kemudian yang kanan aplikasi AI yang lainnya tuh saya nggak mohon maaf saya nggak sediain videonya satu-satu Bapak Ibu. Ada mengubah teks menjadi video dengan cepat, ada Lumen 5, kemudian ada Education Copilot yang tadi ini kayaknya videonya untuk Copilot deh, saya kayak keliru deh. Kemudian yang terakhir nih ya, ada TeacherBot membantu guru menciptakan resource untuk mengajar siswa dari segala usia, Slides AI membuat presentasi langsung, Gradescope membantu dalam mengelola dan menilai. Ini semua aplikasi yang sudah dikembangkan oleh industri-industri luar sana. Yang mana sebenarnya mayoritas dari mereka ini sudah ada sebagai tugas akhir mahasiswa di BINUS, tetapi memang berhenti di skripsi, belum sampai dilanjutkan menjadi sebuah aplikasi yang dijual dan seterusnya, karena itu butuh effort yang lebih. Nah, silakan dimanfaatkan informasi ini, Bapak Ibu, AI Application for Education, supaya improvement dari sisi kita, misalkan kita sebagai pengajar, kita sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan, relevan dengan zaman sekarang, sehingga kita tidak bahasa bagusnya apa ya? Bahasa nggak bagusnya sih dikelabui oleh siswa atau mahasiswa kita. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat informasi hari ini. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan di-follow Bapak Ibu Instagram AI.binus. Ini saya yang kelola secara pribadi dan tim saya berdua. Konten-konten tentang AI nanti saya upload secara berkala ke sana. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bu Dian. Oke, baik. Terima kasih Pak Derwin untuk presentasinya yang insightful dan menyoroti bagaimana AI sangat berdampak di dunia pendidikan serta bagaimana kita bisa melihat perkembangan AI ini sebagai peluang. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Hadirin dipersilahkan untuk mengetik pertanyaannya lewat kolom Q&A yang tersedia di bawah ya. Baik Pak Derwin, kita sudah mendapatkan banyak nih pertanyaan dari presentasi Pak Derwin. Izin saya sampaikan yang pertama, pertanyaan dari Ganendra dari salah satu institusi pendidikan. Beliau bertanya bagaimana penerapan AI di wilayah terluar Indonesia. Bagaimana caranya supaya penerapan AI ini bisa sama di berbagai daerah dan tidak ada ketimpangan di wilayah lainnya. Silahkan Pak Darwin. Oh, oke. Langsung dijawab ya. Terima kasih, Pak. Sorry tadi Pak. Pak Di Ganendra. Ganendra ya. Oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Menarik ya karena memang lagi-lagi isu letak geografis kita tuh kadang-kadang menjadi masalah utama ya kalau kita mau bicara Indonesia dalam skala yang menyeluruh. Kita ada pengaruh yang besar dalam teknologi yang berkembang di Jawa, di Sumatera gitu. Tetapi begini Pak, selama ada koneksi internet, ya, selama ada koneksi internet, kita bisa memanfaatkan yang tadi teknologi AI di dunia tadi. Katakanlah begini, kita mau taruh data kita secara online bisa pakai Google Drive, gitu. Nah ternyata sekarang itu pemrosesan kita mau melakukan membuat aplikasi AI misalnya ya Pak ya. Katanya kan tadi saya ngomong butuh resource atau hardware perangkat keras yang spek yang tinggi. Tadi kan saya sudah sampaikan seperti itu. Ya kalau kita beli bisa gitu ya. Kita beli bisa jutaan. Tetapi kalau kita sewa bisa. Ya, sewa pun bisa. Sewa itu misalnya yang sering tuh ya teman-teman di sini manfaatkan tuh ada AWS dan Alibaba.
kita bayar sewanya, kita bisa memanfaatkan hardware-nya mereka dalam scale yang besar, sehingga wilayah timur Indonesia pun masih bisa untuk terlibat dalam sebuah pembuatan aplikasi AI yang ya tentu sesuai kebutuhan di sana seperti apa gitu. Tetapi itu bukan sebuah isu yang mungkin kalau memang butuh apa ya perangkat fisiknya itu jadi isu. Tetapi kalau kita ingin tujuannya adalah membuat sesuatu yang bagus atau produknya langsung, saya nggak perlu satu ruangan khusus yang servernya banyak. Saya servernya imajiner aja ada di US gitu ya. Begitu mungkin jawabannya Bude. Moga-moga menjawab ya. Oke, baik, terima kasih Pak Derwin. Selanjutnya ada pertanyaan terkait presentasi Pak Derwin yang diberikan contoh India dan Korea. Ada pertanyaan bagaimana agar Indonesia bisa satu level, agar bisa berpotensi menjadi negara maju menggunakan AI ini. Karena kan setiap regulasi di setiap negara itu berbeda-beda. Dan bagaimana Indonesia dapat satu level dengan negara-negara yang tadi sudah menerapkan AI. Ya, menarik Pak pertanyaannya. Memang kita harus berupaya ya secara mandiri begitu. Kalau mungkin BINUS di sini sebagai perguruan tinggi Indonesia yang ya saya tidak sebut perguruan tinggi negeri ya karena perguruan tinggi Indonesia, kita mencoba dengan tadi meletakkan mata kuliah AI di semua jurusan. Dan kita bisa sampaikan ini salah satu inovasi yang cukup pertama kali di Indonesia bahwa AI itu dimasukkan ke dalam kurikulum di semua jurusan. Ya saya ngomongnya AI sama ya. Nah, kalau di level school memang banyak sekali benturan-benturan dengan aturan dari pusat begitu. Tetapi memang saya melihat strategi nasional yang sudah dibuat oleh BRIN tadi itu menjadi sebuah trigger untuk sebuah transformasi sistem pendidikan yang lebih memanfaatkan teknologi, lebih khususnya lagi AI itu akan bisa terjadi. Ya, optimisme ini saya muncul setelah saya baca strategi nasional tadi. Kalau sebelumnya mungkin saya berpikir, ya kita jadi penonton dulu lah, mungkin 5 tahun lagi baru kita ada gitu ya. Tetapi saya ngelihat, saya rasa ya semoga nanti Menteri yang melanjutkan Mas Nadiem pun akan gebrakannya lebih luar biasa lagi ya untuk eh, memasukkan AI ke dalam berbagai macam kurikulum bahkan sejak primary school SD gitu ya anak-anak sudah mulai dikenalkan oleh AI. Tetapi saya pribadi Pak ya saya nggak mengatasnamakan institusi atau dari berita-berita tadi saya cukup optimis. Salah satu indikator yang membuat saya optimis apa? ChatGPT itu saya sudah pernah membayangkan itu akan ada karena saya sudah meneliti AI dan NLP itu dari tahun 2014-an. ChatGPT kan 2000 waktu pandemi kemarin lah ya. Saya itu udah yakin akan ada nih satu saat itu ada kita mau tanya tinggal tanya aja keluar. Tapi saya masih melihat itu jauh jauh sekali karena kompleks banget nanti kita harus siapin sesuatu yang di belakang layarnya untuk memprosesnya. Tiba-tiba ada ChatGPT. Saya waktu lihat, hah? Kok cepet ya? Itu. Nah, mungkin kejutan seperti ini akan terjadi juga di beberapa waktu ke depan. AI ini saya lihat pergerakan cepat sekali ya. Dari sejak pertama ChatGPT muncul tuh pergerakan dedek tiba-tiba ada suara gitu ya. Nanti bisa jadi nanti film-film yang kita tonton di bioskop semuanya genre AI. Tapi menarik semua. Bisa jadi gitu ya. Dan yang lain-lain gitu ya. Tetapi saya optimis pribadi Pak bahwa AI di Indonesia pun akan segera mirip tadi ya. Tadi kan dipetakan ya dalam sekolah-sekolah. Moga-moga sih dalam waktu dekat ya. Itu Bu. Oke, baik Pak Derwin, terima kasih atas jawabannya. Izin Pak Derwin, Bu Deni, kita ada pertanyaan menarik dari peserta tentang bagaimana prakerja menjaga komitmen dengan menggunakan penerapan AI dan bagaimana data peserta
prakerja dijaga? Izin Bu Deni. Saya persilahkan kepada Pak Samsu untuk menjelaskan. Pak Samsu adalah Direktur Teknologi dari PMO Prakerja. Saya persilahkan Pak Samsu. Ya, selamat pagi Pak Darwin, Bu Deni, teman-teman semua. Terkait pertanyaan tadi sangat menarik ya, bagaimana penerapan AI di prakerja. Kalau secara proses di pendaftaran peserta, di situ kita sudah menerapkan contoh yang disebut Pak Darwin dengan adanya biometrics, yaitu face recognition dan juga liveness, sehingga secara sistem sudah bisa mengenali apakah ini orang sesungguhnya dan orang yang benar. Nah, kemudian di tahap kita penetapan peserta, di situ kita juga ada menggunakan sejenis machine learning berbasis rules gitu, supaya kita bisa memilih penerima dengan tepat. Kemudian di tahap pembelian pelatihan, di situ kita memberikan rekomendasi pelatihan mana yang sesuai dengan minat, dengan kondisi dari peserta seperti pendidikan, usia, lokasi, dan sebagainya. Nah, dan di dalam prakerja juga kita ada integrasi dengan job portal, sehingga di situ ada rekomendasi pekerjaan juga. Nah, ini juga menggunakan penerapan dari artificial intelligence. Nah, hal lain lagi juga kalau terkait dengan cyber security atau pengamanan data. Nah, di sini kita juga sudah menerapkan teknologi web application firewall, edge teknologinya, sehingga serangan cyber yang masuk itu bisa dideteksi, dan juga dari sisi pertahanan terluar akan menyesuaikan dengan cepat jika ada traffic yang tidak real begitu dari attackers. Nah, itu beberapa contoh saja dari teknologi AI yang sudah digunakan di prakerja, dan tentu harapannya ke depan kita akan aplikasikan lebih banyak lagi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Samsu, menarik sekali ya. Program pemerintah ini sudah banyak sekali menerapkan AI gitu, dan bagaimana prakerja bisa menjaga keamanan data pribadi pesertanya. Dea, mungkin saya tambahkan. Tadi a part of technology, jadi kalau kita menjaga keamanan data pribadi teman-teman, pendaftar maupun penerima dari program Kartu Prakerja, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Pak Samsu, tetapi kita juga sadari bahwa sebenarnya risiko itu juga bisa disebabkan dari tata kelola di dalam organisasi sendiri. Nah, di dalam PMO Kartu Prakerja, kita memiliki yang disebut sebagai role-based access. Siapa bisa mengakses sampai dengan mana? Saya perlu sampaikan kepada teman-teman semuanya yang hadir di webinar ini, saya sebagai orang nomor 1 dari PMO Kartu Prakerja, itu tidak bisa begitu saja melihat nick dari teman-teman peserta Kartu Prakerja. Harus ada kemudian konsen dari 2 direktur yang lain. Begitu pula dengan misalnya saja staf dari prakerja yang akan mengadakan temu alumni, misalnya saja hari ini kita akan punya kegiatan di Medan, jadi penerima Kartu Prakerja di Sumatera Utara misalnya yang akan diundang dan segala macam, itu tentu saja untuk menghubungi membutuhkan nomor telepon dan nama. Itu juga membutuhkan approval dari 2 layers di atasnya. Jadi dan apa yang bisa dilihat, apa yang akan dilakukan, itu semuanya sudah ada protokolnya. Jangan sampai kemudian data begitu saja di-download, bisa dibuka, ditaruh di flash disk atau ditaruh di Excel, apalagi dicetak dengan kemudian nick dan segala macam, itu kececeran di meja, itu tidak terjadi di PMO Prakerja. Jadi untuk teman-teman, security bukan hanya dari luar, tetapi di dalam sendiri harus ada protokolnya supaya menjaga kerahasiaan data teman-teman itu dalam level yang sangat kredibel. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Deni dan Pak Samsu untuk penjelasannya. Izin saya kembali ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Darwin. Bagaimana cara menghubungkan AI dengan pedagogi di Indonesia? Karena banyak perubahan kebijakan tiap tahun dan pergantian pemerintah. Bagaimana supaya perubahan ini tidak mempengaruhi pedagogi dan cara pembelajaran di Indonesia? Baik, kalau bicara tentang pedagogi itu, saya mungkin lebih menyorot ke kompetensi kita masing-masing gitu ya. Artinya kemampuan kita itu sebenarnya kan kalau kita punya kompetensi yang orisinil punya kita sendiri,
yang mana itu memang unggul, saya independen sebagai diri saya sendiri itu bagus, mau kayak apapun kebijakannya, saya bisa adaptasi. Seperti yang mungkin contohnya ya di saya gitu ya, saya membangun kompetensi saya di bidang AI itu konsisten dari awal saya menjadi dosen sampai sekarang. Nah, ini kebetulan aja AI-nya happening sekarang gitu ya. Dulu waktu saya jadi dosen kan belum gitu. Tetapi dengan sekarang ada sekarang saya banyak diminta untuk memberikan menjadi narasumber untuk sesi AI yang mungkin lebih generik begitu. Saya adaptasi lagi karena saya biasa ngajarinnya sampai hitung-hitungan ya gitu ya, statistik dan segala macam yang mana waktu transisi pun saya susah gitu ya. Em, saya nggak tahu tadi terlalu teknis atau nggak, moga-moga nggak. Tetapi kompetensi pedagogi itu menurut saya dibangun secara independen saja gitu. Sehingga tidak terganggu dengan pergerakan atau karena sudut pandang pemerintah ganti orang ganti perspektif pasti. Sehingga kita sendiri sebagai insan edukator di Indonesia lebih baik bangun kompetensi sendiri sih, cara mengajarnya lebih baiknya gimana gitu. Makanya seminar-seminar seperti ini menurut saya penting. Saya juga suka ikut seminar-seminar AI, meskipun saya sering ngajar AI pun saya sering ikut seminar yang di luar negeri karena pasti ada perspektif yang baru. Mungkin itu aja ya Pak, jawaban singkat saya karena kalau menyentuh ke kebijakan pemerintahnya juga saya belum tahu akan seperti apa gitu. Oke, baik. Izin mungkin karena keterbatasan waktu, eh, mungkin sisanya ada satu pertanyaan untuk Pak Darwin dan mungkin nanti Ibu Deni bisa juga menambahkan. Pertanyaannya, apakah pekerjaan masa depan yang memungkinkan masih aman ketika kita berdampingan dengan AI atau teknologi? Karena seperti yang kita tahu, banyak pekerjaan nanti bisa ditiadakan karena adanya AI. Mhm. Ya, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan di sesi akhir di semua saya pernah isi. Eh, saya tidak bisa menyampaikan bahwa bidang ini aman dari AI karena semuanya pasti kena AI, apapun bidangnya. Saya bahkan bisa menyampaikan semua bidang itu bahaya kalau kita nggak tahu AI itu. Karena nanti kita jadi em, apa ya, malah menyalahkan adanya perkembangan AI. Jadi kalau untuk masa depan karir kita gitu ya, atau supaya ke depannya kita bisa lebih masih dibutuhkan di berbagai macam institusi, pahami AI, Bapak Ibu. Pahami AI dari yang paling dasar, kalau syukur-syukur kalau bisa bikin aplikasi AI yang sederhana. Kenapa saya sampai ngomong bikin, nggak perlu kuliah AI? Karena bisa, Bapak Ibu. Ya, saya melihat beberapa mahasiswa yang di BINUS yang bukan jurusan dari computer science, base-nya social science, bikin aplikasi AI. Kenapa bisa? Bikin codingnya dari mana? Saya minta tolong ChatGPT, Pak. Dia ChatGPT itu. Tim marketing di BINUS itu menghubungi saya. Pak, saya udah bisa bikin ini. Hah, canggih amat. Saya nanya ChatGPT. Jadi ChatGPT dipakai sebagai ruang belajar, bukan sebagai ruang untuk mengenerate sesuatu dan klaim ini karya saya gitu. Tapi dipakai untuk belajar. Nah, that's how people manage to apa ini nyebutnya ya, adapt, beradaptasi dengan teknologi yang sekarang. Jadi melihatnya dari sudut pandang manfaat terus. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa sih? Jangan, aduh ini bahaya nih. Aduh nanti kita punah nih. Dibunuh robot nih kita. Ya, itu ya jangan dari sudut pandang itu yang dibawa gitu. Jadi di semua bidang pasti akan ada intervensi AI. Begitu, Bu. Oke, baik terima kasih Pak Derwin. Izin Bu Deni apabila ada yang... Saya bukan orang yang tahu tentang teknologi, saya bukan orang yang tahu tentang programming language. Teman-teman sekalian mungkin di dalam webinar ini banyak yang tipenya seperti saya. Tapi kuncinya adalah satu, kita ini adalah seorang pembelajar. Kita mengikuti terus dan menseleksi informasi-informasi yang bisa kita akses. Salah satunya teman-teman yang barangkali bisa membuat optimis ya, silahkan kemudian bisa mengikuti interview yang dilakukan oleh Jensen Huang. Ya, saya ngomongnya udah apa adanya nih, nggak bahasa Tiongkoknya nih.
Jensen Huang namanya, pendiri dari Nvidia. Dia mengatakan bahwa AI itu, kalau dulu orang itu mengajari semua orang untuk tahu programming language, itu adalah salah. Tapi justru teknologi itu membuat kita kemudian bisa memanfaatkan dan sebagai manusia menjadi lebih lengkap. Karena bahasa yang kita gunakan ini sebenarnya sudah programming language sendiri. Jadi AI ataupun generatif AI itu membuat pekerjaan kita sebagai dokter, sebagai analis, sebagai marketer, sebagai guru, sebagai pemerintah misalnya saja, karena kita mungkin perlu legal drafting dan segala macam, kemudian kita sebagai data analis dan segala macam menjadi lebih mudah. Nah, teman-teman sekalian, selamat belajar. Dan tadi ada pertanyaan, kalau buat kita yang kayak saya, kuncinya adalah milih kemudian atau bertanya dulu aplikasi generatif AI yang ada untuk membantu saya membuat ini apa sih? Nanti disebutkan. Oke, tinggal coba-coba lihat dan kemudian gimana sih nge-prompt gitu, teman-teman. Dan ini kuncinya yang dari ChatGPT itu adalah nge-prompt. Tadi ada pertanyaan ya gimana prompting? Silahkan teman-teman, ini juga bisa dicari ya di berbagai YouTube atau apa gimana sih, atau bahkan di ChatGPT juga bisa tanya gimana sih nge-prompt yang baik. Jadi ada metode-metode teman-teman ya, seperti misalnya saja nih yang saya lihat nih ya, dan saya bisa sharing kepada teman-teman karena saya ini damis nih Pak Darwin nih. Saya ini orang blank, nggak ngerti apa-apa. Tapi salah satunya misalnya saja model tentang apa namanya, dari konteks, kemudian konteks artinya problemnya, strateginya dan goalnya ada seperti ini. Kasih kepada saya actionnya apa. Terus kemudian ada, oke, ini adalah situasinya, saya butuh kemudian kamu memberikan saya strateginya dengan result seperti ini, seperti itu. Terus ini adalah datanya dan saya pingin goalnya seperti ini, atau ini adalah situasi sekarang, saya cita-citanya gini, berikan saya bridge-nya how to get there, dan seterusnya. Atau kemudian give the example, sehingga kemudian dari informasi tersebut kita bisa reprompting lagi, tanya lagi, sehingga kemudian ya. Ini sudah seperti yang saya harapkan. Nah, jadi teman-teman, still manusia harus berpikir kritis. Kalian harus mampu kemudian menulis perintah, memerintah mesin itu dengan baik, dan kemudian gunakan creativity, teman-teman. Tapi satu hal, saya juga orang yang bodoh dalam hal AI ini. Tapi kita sama-sama belajar dan optimis. Itu penutup dari saya. Teman-teman, ini hanya trigger ya dari Pak Derwin ini. Pak Derwin adalah pembuat AI istilahnya. Kalau saya adalah pengguna AI. Saya nggak tahu tentang programming lanjut, tapi kemudian saya tahu apa yang saya butuhkan dan apa yang kira-kira aplikasi itu bisa kemudian sediakan pada saya. Kalau kurang bagus atau apa, ganti aplikasi dan seterusnya, teman-teman. Tapi intinya adalah yuk kita selalu belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada dia. Baik, terima kasih Bu Deni dan Pak Derwin. Seru banget ini diskusinya karena membuat saya yakin bahwa kita harus tetap optimis gitu. Walaupun ada AI, ada perkembangan teknologi, itu bagaimana caranya kita untuk tetap mau belajar, tetap mau dari nol gitu, untuk belajar dan belajar. Baik, dengan jawaban tersebut kita sudah mencapai di ujung webinar Revolusi Pendidikan di Era Digital Memanfaatkan AI untuk Pengembangan Keterampilan Masa Depan. Besar harap kami bahwa materi yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi Bapak Ibu ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Deni dan Pak Derwin, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang telah memberikan perhatian penuh. Akhir kata, saya Dia Sara mewakili prakerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Derwin. Terima Ya, Bapak kasih. Ibu, terima kasih Bu Deni.